Shalom, selamat hari Minggu. Ibadah Minggu kedua sesudah Pentakosta 14 Juni 2020. Yang pertama, ucapan selamat datang. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah Minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini di Gemindo Jemaat Diaspora Batam dan membutuhkan pelayanan serta memerlukan informasi tentang kebijakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian, dapat menghubungi sekretariat gereja selesai ibadah ini atau pada setiap hari dan jam kerja sampai Selasa dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Pelayan firman pada ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Tuapetel STH. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan iman dan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Umat Tuhan, kata belas kasihan mengandung arti rasa, kasih, atau perasaan sedih melihat orang lain menderita. Perasaan belas kasihan yang Tuhan Yesus ungkapkan pada saat itu hadir karena banyak umat Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk dibimbing pada kebenaran, dan rindu untuk memuliakan Tuhan yang benar. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyatakan syukur pada Allah dan menaikkan kidung pujian, kunyanyi haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Kita akan merespon panggilan ibadah ini secara berbalas-balasan. Engkau sungguh besar dan berkuasa. Engkau mulia jaya dan agung. Segala sesuatu di langit dan di bumi adalah milik-Mu.
Engkau Raja Agung, penguasa atas segalanya. Semua kekayaan dan kemakmuran berasal darimu. Segala sesuatu yang Engkau kuasai dengan kekuatan dan kedaulatanmu. Engkau berkuasa membuat siapa saja menjadi lebih besar dan kuat. Sekarang ya Allah kami ucapkan syukur kepadamu dan kami memuji namamu yang agung. Saya undang jemaat Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 101 bait yang pertama dan yang ketiga. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, kami semua jemaat Gemindo, Diaspora dan simpatisan mengucap syukur kepadamu. Karena kami yakin Tuhan bahwa sampai saat ini kami ada, kami sehat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua akan memuji Engkau, memuliakan Engkau dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Dan biarlah ibadah ini mendatangkan sukacita iman bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara berbalas-balasan. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya, tatamu tetap dari masa ke masa. Bawalah kami kepadamu, Tuhan, maka kami akan kembali. Berilah kami seperti domba. Jemaat Tuhan, marilah kita sambut pujian umat dari Kidung Baru 10 bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus
Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34 berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya dan mengajar saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami imani, pada saat ini kami di tengah-tengah jemaat Gemindo Diaspora dan simpatisan mengucap syukur kepadamu karena kami semua masih boleh diizinkan untuk memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Secara khusus Tuhan, pada saat ini kami semua akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami pada saat ini, memberkati kami semua, melayakkan hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan, pada waktu kami membaca, kami menyampaikan firman-Mu, kuasa berkat-Mu memberkati kami, supaya kami boleh tetap mengimani Engkau dan melakukan hal-hal yang indah sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pada minggu kedua sesudah Pentakosta terdapat dalam Injil Matius 9 ayatnya yang ke-35 hingga ke-38, dan kita lanjutkan di Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat pertama hingga yang ke-8. Injil Matius 9 ayat 35 hingga ke-28,
Dan kita lanjutkan di ayat yang ke-10, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, apa kabar? Kita semua percaya, kita semua ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 dan Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 8, maka hadir pertanyaan untuk kita. Apa arti belas kasihan? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian belas kasihan adalah perasaan iba, melihat orang lain menderita, atau perasaan belas kasihan kepada sesama. Dalam kaitan dengan firman Tuhan, pada saat ini, inti belas kasihan adalah suatu perasaan yang Tuhan Yesus rasakan, suatu luapan isi hati, karena Tuhan Yesus melihat penderitaan atau pergumulan orang lain, dan juga Tuhan Yesus melakukan suatu tindakan aktif untuk meringankan penderitaan orang lain pada saat itu. Jadi bukan cuma hanya perasaan iba, perasaan kasihan saja, tetapi di balik itu Tuhan Yesus melakukan sebuah
kegiatan, tindakan aktif untuk menolong orang lain. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan pengertian belas kasihan dengan firman Tuhan pada saat ini ditemukan ada 3 tugas pelayanan yang sangat urgen. Ada 3 tugas pelayanan yang sangat mendesak yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Tugas yang pertama adalah Tuhan Yesus melakukan pelayanan dengan cara mengajar atau disebut dengan didasko. Dalam ayat 35 dikatakan kepada kita semua, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Memberikan arti kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil dengan cara mengajar, baik di kota, baik di desa, baik di dalam rumah-rumah ibadah atau disebut dengan sinagoge, baik di tepi danau, baik di pemukiman penduduk, ataupun dimanapun saja Tuhan Yesus mengajar untuk menyatakan kebenaran Injil kepada orang lain. Mengajar itu dalam kehidupan gereja pada zaman Rasul Paulus dan pada zaman saat ini disebut dengan sebuah karunia. Mengajar itu disebut dengan sebuah karunia. Alkitab mengatakan, jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Kita bandingkan Roma pasal 12 ayat 7 mengatakan itu. Jadi mengajar itu adalah sebuah karunia yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Tugas yang kedua, Tuhan Yesus melakukan pelayanan dengan cara memberitakan. Dalam ayat 7 mengatakan kepada kita semua, Tuhan Yesus berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Memberikan arti bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan atau mewartakan pesan firman Tuhan yang benar dan sudah pasti kepada semua orang. Benar dan sudah pasti karena firman Tuhan berbicara tentang 2 hal, juru selamat dan tentang surga. Firman Tuhan tanpa juru selamat dan tanpa surga, maka firman Tuhan akan mengalami kekurangan. Daripada waktu firman Tuhan disampaikan, di situ ada juru selamat, yaitu Yesus Kristus, dan ada surga tempat Tuhan Yesus itu pergi untuk tinggal dan memberikan keselamatan bagi manusia, maka firman Tuhan itu akan sempurna bagi kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Itu tugas yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu memberitakan. Tugas yang ketiga yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus melakukan pelayanan dengan cara menyembuhkan. Dalam ayat 1 mengatakan kepada kita semua, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Memberikan makna bagi kita bahwa Tuhan Yesus melakukan penyembuhan bagi orang yang sakit.
Dan Tuhan Yesus melakukan penyembuhan bagi orang-orang yang punya pergumulan atas penyakit yang mereka alami. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak melakukan seorang diri, tetapi Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya dan mengutus murid-muridnya untuk sama-sama memberitakan Injil dan melakukan penyembuhan bagi sesama manusia. 3 bentuk pelayanan ini sebenarnya dipakai oleh gereja sebagai tugas gereja dalam memberitakan nama Tuhan Yesus. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, satu pertanyaan yang hadir untuk kita adalah, mengapa Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar jangan menyimpan ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria? Sebuah pertanyaan yang kelihatan unik, sebuah pernyataan yang kelihatan menarik. Kenapa murid-murid diberikan pesan oleh Tuhan Yesus untuk jangan masuk ke dalam kota Samaria dan jangan masuk ke dalam bangsa-bangsa lain, kota bangsa-bangsa lain? Pertanyaan untuk kita adalah mengapa? Ada 3 alasan kontekstual pada saat itu. Alasan yang pertama, agar murid-murid berfokus dahulu kepada orang-orang Israel yang hilang atau orang-orang Israel yang keluar. Hilang karena perkawinan, keluar karena merantau, keluar karena pekerjaan, atau hilang dalam pengertian orang-orang Israel yang terbuang, yang tersisihkan, yang dianggap rendah oleh orang Israel pada saat itu, yang dianggap kekurangan oleh orang-orang Israel yang kalangan atas pada saat itu. Jadi Tuhan Yesus berfokus kepada orang-orang yang hilang atau orang-orang yang kurang atau orang-orang yang terbuang untuk disampaikan Injil kepada mereka. Alasan yang kedua, agar murid-murid jangan menyimpan atau jangan jatuh atau jangan terjerumus kepada hal-hal duniawi seperti amoral, makanan yang haram, ataupun juga kejahatan-kejahatan yang lain yang dapat mengganggu mereka dalam misi pelayanan. Dan alasan yang ketiga, karena konteks pada zaman itu bangsa-bangsa lain dan orang Samaria percaya pada ilah-ilah lain, dan mereka dengan bangsa Israel tidak sejalan. Mereka bangsa-bangsa lain, orang Samaria dengan bangsa Israel, mereka tidak sejalan karena faktor peperangan pada masa lalu, dan juga karena faktor budaya yang berbeda, serta ada konsep halal, tidak halal, najis dan tidak najis. Orang Israel menganggap dirinya lebih kelas daripada bangsa-bangsa lain. Itu alasan, 3 alasan sehingga Tuhan Yesus menyampaikan bahwa jangan melayani kepada bangsa-bangsa lain dan juga kepada orang Samaria, tapi lebih utama kepada bangsa-bangsa yang hilang atau orang-orang Israel yang terhilang atau terbuang di tengah-tengah orang Israel. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan dengan kehidupan kita di tengah-tengah jemaat Gemindo, diaspora, dan simpatisan. Kita semua saat ini yakin bahwa Tuhan Yesus sedang melihat kita dalam setiap pergumulan hidup kita, baik dalam sukacita kita, baik dalam kelelahan kita, baik dalam tangisan kita, baik dalam doa kita, baik dalam segala kesusahan kita,
ataupun juga dalam setiap kepanikan dan kebimbangan yang kita hadapi karena wabah virus corona. Tuhan Yesus sedang melihat kita. Di sini kita diharapkan harus mengimani dua hal dari dua pandangan yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus lakukan kepada murid-murid pada saat itu. Pandangan yang pertama, Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa atau disebut sebagai karunia kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengobati, dan kuasa-kuasa lain. Sadar atau tidak sadar, kuasa atau karunia itu juga ada pada saat ini dalam kehidupan orang percaya. Sadar atau tidak sadar, kuasa atau karunia itu ada dalam kehidupan orang percaya. Karunia atau kuasa untuk melayani, itu kuasa, itu karunia. Karunia atau kuasa untuk mengajar, karunia atau kuasa untuk menasihati, untuk memberi, untuk kemurahan, untuk berdoa, untuk mengobati. Itu adalah karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi orang percaya pada masa dulu sampai pada saat ini. Kita bandingkan Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 mengatakan demikian. Ada karunia bagi setiap manusia. Jadi kalau kita punya karunia untuk atau kuasa untuk memberi, lakukan. Kalau kita punya kelebihan dalam kuasa karunia untuk memberi kepada orang yang sulit atau orang yang punya pergumulan, berilah. Kalau kita kelebihan. Kalau kita punya karunia untuk menasihati, memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk ibadah dan sebagainya, katakan itu. Kalau kita punya karunia untuk mengajar, mengatakan hal-hal yang baik tentang Tuhan Yesus, lakukan itu. Kalau kita punya karunia untuk berdoa, lakukan itu. Kalau kita punya karunia untuk mengobati orang lain yang sakit, lakukan itu. Dan itu ada dalam segala kehidupan orang percaya. Itu ada dalam setiap pribadi-pribadi manusia, itu ada. Mungkin ukurannya beda, tapi ada dalam kehidupan orang percaya. Tujuan karunia yang Tuhan berikan kepada kita agar kita saling melengkapi. Agar kita saling melengkapi. Dan supaya kita tidak seorang pun manusia memegahkan diri antara satu dengan yang lain, tapi kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan yang kedua, kita harus tetap meminta. Kita harus tetap berdoa kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa atas surga dan kuasa atas bumi memberkati, menguatkan, dan memampukan kita untuk menjalani segala kehidupan kita. Amin.
Jemaat Tuhan, kita berdiri dan kita masuk dalam pengakuan iman rasuli. Marilah umat Tuhan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Sambil kita menyerahkan ucapan syukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dari puji-pujian persembahanku. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, dalam nama Yesus Kristus,
kami semua bersyukur kepadamu karena kami percaya Engkaulah yang memberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan Engkaulah yang memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Dari kesadaran iman inilah, maka pada saat ini kami berikan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mohon, layakkanlah dan kuduskanlah persembahan kami bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami semua masih boleh diberikan napas hidup, masih boleh dijaga, dan masih boleh dilindungi oleh Tuhan. Secara khusus Tuhan, hari ini kami semua mengucap syukur karena kami semua telah boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kami Tuhan dalam kehidupan ini bukan cuma merasa iba atau bukan cuma merasa kasihan kepada orang lain, tetapi di balik itu dibutuhkan sebuah tindakan untuk mengasihi, sebuah tindakan untuk menolong sesama kami. Bukan cuma merasa iba, tapi juga melakukan sebuah tindakan untuk memberkati orang lain. Yang Tuhan Yesus ajarkan, pakai kami Tuhan supaya dengan firman Tuhan ini kami mampu tetap mengasihi orang lain, dan kami juga mampu untuk menolong orang lain dalam setiap kehidupan kami. Di balik itu Tuhan Yesus, kami semua imani bahwa ada kuasa-kuasa yang Tuhan berikan bagi murid-murid pada waktu itu. Dan kami juga imani bahwa ada kuasa-kuasa atau ada karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini dalam setiap kehidupan kami manusia. Kami yakin Tuhan ada kuasa atau karunia untuk melayani, ada kuasa untuk mengajar, ada kuasa untuk berdoa, ada karunia untuk menasihati, ada karunia untuk menyembuhkan, dan ada banyak karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi manusia pada saat ini, pada zaman ini. Sadar atau tidak sadar, kami yakin berkati karunia-karunia itu, berkati kuasa-kuasa itu, sehingga kami saling menolong, kami saling memberkati, kami saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Di dalamnya Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi presbiter, pengurus komisi-komisi pelayanan, begitu juga dengan panitia penggalangan dana pengadaan gedung gereja Gemindo Diaspora, begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan setiap pelayanan yang kami lakukan. Tuhan tolong memberkati kami, pakai kami, layakkan kami, supaya kami tetap memuliakan Engkau. Pakai kami supaya kami tetap mengaminkan Engkau dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Dan kami percaya dari setiap pelayanan yang kami lakukan, iman kami bertumbuh, dan kami tetap diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap kami, jemaat-jemaat yang mengalami sukacita, baik sukacita ulang tahun perkawinan, baik sukacita ulang tahun kelahiran, baik sukacita-sukacita yang lain. Tuhan memberkati kami supaya dengan sukacita itu mata iman kami tetap mengucap syukur kepadamu,
Dengan sukacita itu, kami tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup ataupun dalam proses penyembuhan, dari Bapak Ibu Angel Hal Surapati, Bapak Elfon Saudale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yuni Sumbermata Simanjuntak, Ibu Grace Bernandus, Ibu Doti Huta Barat, Saudara Bimo Simanjuntak, anak Tresya, Ibu Rikuyam, Ibu Maria, Ibu Alta Borohombing, Pendeta Peter Okulsea, dan Ibu Marlina Sregar, ataupun juga yang tidak kami sebutkan satu demi satu. Tuhan tolong hadir bersama-sama dengan kami, memberkati kami dalam iman kepada Tuhan, memberkati makan minum kami, memberkati obat penawar kami, dan mampukan kami supaya kami tetap memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bila pemulihan boleh kami dapatkan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan memberkati dari Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, berkati juga RT RW di mana kami tinggal, supaya biarlah setiap hal yang mereka katakan, yang mereka lakukan dengan hikmat Tuhan, itu semua mendatangkan kebaikan. Itu semua mendatangkan kebaikan untuk dapat mengatasi virus corona dalam bangsa ini. Tuhan juga memberkati dari kehidupan Sinode Gimindo, dari Ketua Sinode, para staf Sinode, para pendeta, penatua, diaken, begitu juga dengan komisi-komisi, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, anak-anak, dan kami semua jemaat. Tuhan memberkati kami supaya kami tetap memuliakan Engkau, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan dari setiap pelayanan yang kami lakukan, nama-Mu dimuliakan dan mendatangkan sukacita iman untuk hidup kami. Inilah doa dan sembah kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan jemaat Diaspora Gimindo dan simpatisan. Dan secara bersama-sama kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat persekutuan, pelayanan dan kesaksian dalam sepekan. Yang pertama, majelis dan presbiter mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari serta simpatisan untuk kembali ambil bagian dalam ibadah online di rumah pada tanggal 21 bulan 6 tahun 2020. Yang kedua, warta dalam sepekan akan di-share ke grup komisi kategorial. Demikianlah warta dalam sepekan. Atas perhatian dan kami ucapkan terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita masuk dalam pengutusan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Kita memuji Tuhan dari Kirum Baru NKB 210 bait 1 dan 2. Kuutus kau.
Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tidak